Tina langsung aja dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi balik lagi, sekarang ada Lemon yang bermain. Kita tahu Lemon adalah salah satu inisiator yang sangat berbahaya sekali. Apalagi sekarang posisinya berada di mid lane. Mungkin berbeda dengan permainan Clay. Clay kita tahu, coveringnya bagus banget. Positioningnya luar biasa. Untuk Lemon, ini CC agak dinaikin lagi nih. Selain dengan positioning, selain dengan covering, dia inisiator. Dia salah satu inisiator yang berada di dalam satu tim ini. Yang kadang bisa membuat momentum entah orang ngejar dia. Entah dia masuk dan juga menculik siapapun yang ada di depannya. Dan covering yang dia lakukan pun sangat luar biasa sekali. Dan Farami sekarang pun dihilangkan pula. Benar banget sih, kalau membahas soal Lemon ya, dia sering banget make a play. Membuat inisiasi yang bahkan gak di-expect gitu kan dari lawannya. Dan dia suka banget nih flanking, dan dia tahu banget nih damage yang bisa dikeluarkan serta timing untuk masuknya. Plus, ini adalah Lemon. Gak ada satu orang pun menurut gue nih, gak ada satu orang pun yang mungkin bisa menebak hero apa yang akan digunakan oleh Lemon. Ini adalah Lemon ya. Dengan full hero yang dia miliki, dia bisa menggunakan apa saja di area mid. Gitu. Nah itu dia, ini yang perlu harus dicatat dan ini yang perlu diantisipasi dan bahkan bisa jadi bayangan juga. Kira-kira hero apa yang bakal dibawa oleh Lemon untuk Araraki Hoshi di match terakhir game yang pertama kali ini, karena seperti yang sudah dibahas tadi dengan pola permainan Lemon yang sudah melalang melintang tentunya ya di Mobile Legends, di MPL season sebelumnya, apalagi dia adalah veteran. Kita tahu banget dari mikro makronya udah luar biasa luas bagi Lemon, tapi tentunya nggak menutup kemungkinan juga dari Rebel and Zion bisa membaca pola permainan mereka, ditambah lagi dengan adanya game plan yang bakal mereka bawa. Jadi juga kita bisa lihat di mana Povius justru mulai ditutup lane Kocul. Iya, ini menarik banget sih, dan kebetulan aja nih dari keduanya memang mempunyai hero power yaitu Esmeralda. Mungkin dari RRQ dengan Esmeralda XP lane-nya di R7, dan sementara kalau dari RBL juga sempat menggunakan Esmeralda kemarin bahkan di jungle. Itu yang menarik sih, dan menurut aku memang Esmeralda yang akan menjadi perebutan besar di sini. Oke, sekarang terlihat ada Poveus yang memang sudah dihilangkan. Terbesit di sini, hero-hero Dash akan sangat-sangat bahagia sekali. Sementara untuk hero Dash sekarang begitu banyaknya. Benedetta, Pakito, bahkan hero-hero covering, One ada juga. Tapi hero-hero covering lainnya seperti contoh Ruby pun bisa menjadi satu hal yang bisa nge-trigger banget Demonic Force yang dimiliki oleh Poveus ini bisa keluar. Namun sekarang hanya ada satu slot aja untuk melakukan banning. Mau gak mau, mereka harus nge-ban ke satu hero. Lalu mereka akan sekalian nih nge-gambling apa nih? Kita adu aja. Fanny, oke, lu dapat apa? Gue dapat apa? Fanny terlepas sekarang. Ini menarik sih sebenarnya sih, dengan ban terhadap Poveus ya. Ini memancing teman-teman dari Rebellion mau nggak mau dia nge-ban one-one-nya. Karena dia bisa banget ngambil one-one di first pick-nya. Kalau emang nggak di-ban dan nggak ada Poveus, one-one akan lebih bebas lagi. Atau balik lagi seperti dulu, ada Benedetta lagi yang akan bisa digunakan. Ini ada Dash, ada hero Dash dengan hybrid item yang bisa aja digunakan untuk Benedetta itu sendiri. Entah itu mau full item attack, mau full item defense, atau memang mau di hybrid di antara kedua item ini pun masih bisa gitu. Masih banyak pilihan bisa dilakukan. Tapi semahal itu ternyata hero Skylar lah yang diambil. Dia terlalu mahal ya. Mereka lebih memprioritaskan Skylar terlebih dahulu dengan Cloud-nya, karena kita tahu juga dengan tidak adanya Povius, Cloud juga bisa bebas untuk melalang buana tentunya ya, karena kita tahu dia punya dash ability melalui Battle Mirror Image ya. Tapi fokus kita malah Rebellion, di mana di sini kita bisa lihat dari sisi Swalo yang nantinya udah nge-secure ke area Yves, dan Haste bakal coba untuk nge-secure ke area hero apa terlebih dahulu. Namun ada satu buah komen dari Swalo tentunya, di mana bedanya week pertama dan week kedua itu kita mainnya kurang fun aja. Main kurang fun, berarti mereka kemarin sudah bahagia. Sudah fun nih, Sudah fun banget. Kita lihat aja Swalo. Namun sekarang ada Yves yang biasanya kita melihat ada Yves yang memang diambil terlebih dahulu. Lalu Cloud lah yang akan diambil untuk bisa menabrak ke arah Yves ini. Yang bisa langsung menabrak ke arah backline. Tapi sekarang di saat Cloud sudah terlihat, namun satu sisi Yves adalah salah satu mid laner yang memang memiliki durability yang sangat baik pula. Memiliki satu sisi yang sangat baik pula. Bisa mengcover juga seluruh rekan-rekannya, bisa make a play pula dengan satu reload man position yang memiliki plus. Void Krita, Void Blaze-nya menimbulkan efek slow habis-habisan. Tapi jawabannya Cloud, mereka nggak takut. Mereka udah melihat ada Cloud di area sebelah. Tapi nggak apa-apa, dihajar aja. Percaya diri banget ya tentunya ya Pak Pulung ya. Tapi ini ada komen dari Danki tentunya, di mana mid laner Indo tuh masih harus belajar dari dia. Lemon bener sih. Karena nggak selalu mid laner tuh harus nunggu momentum. Nah ini yang kita sebutin dari awal tadi. Lemon bukan orang seperti itu. Lemon bukan player seperti itu. Lemon lah yang membuat itu. Benar-benar. Lemon bertipe apa ya? Make a play lah. Dia inisiator. Jadi dia tahu banget nih Kalau misalkan memang di situ dibutuhkan untuk maju ya dia akan maju, nggak akan nunggu. Dia nggak nungguin bola tapi dia menjemput bola.
Sementara kalau kita lihat ya bener banget dengan satu hero dash lagi yaitu Pakito yang sebenarnya bisa dibilang masih flex juga ya, masih bisa ditaruh di jungle juga kalau memang mau. Dan satu roamer yang menjadi solusi dari Yves juga, Mathilda. Yes, Mathilda ini bisa jadi pilihan ya untuk masuk ke area lini belakang. So ini yang bakal jadi batu sandungan buat anak-anak Rebellion atas Yves yang mereka secure itu ada Mathilda dan juga Cloud dengan Battle Mirror Image. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka bisa mengantisipasi bagaimana pergerakan dua hero yang benar-benar bisa ganggu ke area high ground defense mereka. Tapi fokus kita mengarah ke area satu hero yang bakal diambil Rebellion, di mana di sana udah terdengar dari suara Beatrix. Satu hero late game insurance yang bisa dibilang juga. Patrix, Ya, head to head melawan Cloud. bakal jadi lane pasif sih sebenarnya. Pasif banget kecuali roamernya ikut-ikutan. Ini udah beda lagi ceritanya dan menurut aku memang paling wise kayak gini sih. Karena kalau dia ngambil XP lane atau ngambil jungle, Esmeralda-nya jadi nggak flex lagi. Yang kita tahu Rebellion sendiri punya strat yang cukup menarik dari jungle-nya. Karena kalau kita lihat juga dari head to head-nya bisa kita lihat dari Albert juga dia punya GPM lumayan tinggi ya, 647 gold. Sementara nggak berbeda jauh, hanya berbeda satu aja dari Rebellion sendiri 646 gold. Fanny udah dihilangkan sekarang karena masih terbuka juga. Belum lagi di satu sisi Pove pun udah dihilangkan. Berarti nantinya akan ada satu tempat lagi kemungkinan untuk Lancelot yang bisa dihilangkan pula. Karena kemarin kita udah melihat lagi Albert menggunakan hero tersebut. Lancelot Albert. Untuk di season 10 kali ini Albert pun udah sangat luas sekali. Karena sebelum-sebelumnya untuk pemilihan hero dari Albert itu sendiri juga sudah sangat luas. Ya. Sudah sangat banyak hero yang dia gunakan untuk jadi jungler. Cuman dari season 10 ini dia udah sering banget menggunakan Belmont, Ya. dia menggunakan Akai, dia Ya. menggunakan pula karena Lancelot kemarin, Link juga udah Karina pernah dia bahkan. ambil, nah juga udah pernah dia Ini ambil. Deta yang di awal Nah, tadi sekarang kita dengan tidak adanya Poveus untuk meminimalisir lagi, oke, Fanny dihilangkan dulu. Fanny dihilangkan. Untuk lanjutannya mungkin Lancelot bisa diambil, untuk Bisa banget. Lancelot bisa di-ban, Link bisa di-ban juga. Begitu banyak pilihan lagi. Walaupun untuk penggunaan dari Link sekarang itu resiko tinggi banget ya. Benar. Pertumbuhan HP yang dimiliki oleh Link Ya. itu dimakin disusutin loh, Pak. Benar, apalagi kalau misalkan ya RRQ yang mau ngambil Link, ada Wesker yang siap untuk menyantap nanti Link ketika Bisa dia dia masuk. landing ya. Benar banget. Tapi balik lagi ini adalah Albert juga yang kita tahu penguasaan hero Link-nya itu udah nggak bisa di-underestimate dan bahkan tidak bisa diganggu gugat lagi. So kalau dari si Albert mau secure ke area Link mungkin bisa dibilang high risk high return dan masih possibility-nya masih besar banget. Namun kita bakal lihat nih yang bakal ditutup oleh Rebellion ini akan mengarah ke area hero jungler lagi untuk Albert. Dan terlihat Lancelot cepat sekali yang langsung mereka tutup tentunya mengingat Povius di sana sudah mulai ditutup RRQ. Possibility untuk Lancelot hadir di tangan Albert tuh besar banget. That's why Rebellion respect banning terhadap hero, comfort, dan power spike milik Albert untuk game yang pertama kali ini. Sekarang RRQ sih fokus mungkin ke arah beberapa fighter. Yap. Dairan adalah salah satu player yang memang sangat suka menggunakan fighter untuk berada di area jungler. Itu adalah satu identitas yang dimiliki oleh player yang dimiliki oleh Teman-teman dari Rebellion Rebellion ini. Masih bahkan masih Fearless. terbuka loh. Oh, tapi itu barat is wow. Ya ini adalah hero fighter yang memang harus digaris bawahin ya. Dimana Fearless akan menggunakan itu loh. Yap. Yang aku lihat malah kayak dipaksa gak sih untuk pakai Esme-nya ditaruh di posisi jungle. Bisa jadi. Salah satu stratnya juga memang gitu kan. Dan Yap. mungkin dari RRQ juga udah siapin obatnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari Cloud sendiri itu pasti bisa ngebocorin. Dan kalau memang Albert mau bermain dengan Assassin, ya masih open dari Link-nya. Atau kalau memang dia mau lebih safety lagi dari Assassin, Hayabusa masih bisa jadi pilihan juga. Ya, plus satu hero sejauh ini. Julian belum terlihat. Yes. Julian masih bisa digunakan. Dijadiin jungler, oke. Kita udah melihat bagaimana kiprah dari Julian itu sendiri saat dijadikan jungler. Dairan sekarang udah ada lagi cowok yang memang dia ambil satu inisiator yang sangat-sangat baik karena ada beberapa hal yang memang bisa digauk. Contoh, Cloud, Blazing Duet masuk ke dalam area pertempuran ataupun masuk ke dalam kerumunan pemain dari Rebellion. Di saat ada Chow, selama ada Chow, kalau memang on point ke arah Cloud, gak bakal selamat, gak bakal ada fungsi yang berarti dari Cloud ini sendiri. Ya, dan bisa maksa juga nggak sih? Jadi maksa Cloud-nya harus pakai Purify, maybe, mungkin. Agak terancam dikit lah ya dengan, bukan dikit bahkan dengan adanya Chow yang dimana kalau nantinya Chow bisa memanfaatkan dua F-Break ini dengan sangat baik. So pergerakan dari Skylar nanti akan tersendat, so ini harus perlu diperhatikan. Kita akan lihat tentunya battle spell apa yang bakal dibawa juga dari sisi Skylar, tapi kita akan lihat chemical jungler seperti apa bakal dibawa dan ternyata Uranus dan Pakito juga jungler, Lunox. Pakito jungler untuk Albert.
Pakito jungler. Lim, ini satu hero yang sangat bisa nge-trigger lagi ke arah real manipulation yang bisa digagalkan. Benar. Cuman, resiko pula. Ya, resikonya pasti ada karena namanya Pakito gitu kan. Dia akan sedikit lebih maju lah daripada yang lain. Dia bagian depan gitu kan. Dan bisa langsung di counter initiate mengingat adanya Yves dengan reward manipulation nantinya. Dan adanya Chow juga. Jadi dari Pakitonya ini targetingnya benar-benar harus mantap. Kayak siapa yang harus di-kill pertama itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Yep. Beberapa hero fighter mungkin masih bisa dimanfaatkan juga untuk Fearless. Kecuali nantinya akan ada hal yang lain lagi yang dia lakukan. Ataupun untuk kali ini sepertinya akan ada XP laner kah? Tapi ternyata FP Jungle. SB Jungler sepertinya. Dan Rafaela lah yang akan menjadi roamernya. Ini covering dari Wijanarko sangat-sangat dibutuhkan sekali. Belum lagi dengan Holy Baptism-nya, pasti ini akan sangat membuat pemain dari Arkeosi siapapun apabila terkena efek satu garis dari Holy Baptism tersebut akan menghilangkan momentum. Let's see seperti apa pertandingannya. Ya, kita akan lihat bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut dari RRQ Hoshi dan juga anak-anak dari Rebellions yang terlihat suara sorak gemuruh dari para pendukung kedua belah tim sudah siap tentunya untuk berikan semangat dan dukungan bagi kedua belah pihak di match kita yang terakhir. Ini dia RRQ Hoshi melawan Rebellion Zion 40. Ya benar sekali, jadi buat teman-teman semua EPL Arena coba kita bakar dulu EPL Arena, mana suaranya? Itu dia yang kita butuhkan, semangat dari masing-masing fans. Ya, ini dia kita udah lihat dan masuk bahkan terbang ke lane up down kita. Di mana beberapa hero dari RRQ Hoshi dan juga Rebellion Zion sudah mulai menjajaki possibility dan bahkan sudah mulai ngamanin ke area purple buff-nya. Fearless Chow Jungle. Oh oke, ternyata. Wah ini C-Strat sih, luar biasa banget. Start yang dibawa oleh Rebellion Zion ini menunjukkan kita semua di mana dia bawa Chow Jungler. Oke, walaupun ada minusnya ada berarti tidak ada flicker yang bisa digunakan dan mungkin karena kita sering banget ngelihat ada flicker yang digunakan untuk bisa langsung menculik ke arah satu player. Ya. Kali ini sebuah kejutan lagi dipertontonkan. Wow, ini bener-bener nggak expect sih. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aku kalau memang Esme-nya ditaruh di jungle kan, match up-nya antara jungle Esmeralda dan juga jungle Pakito. Esmeralda enak juga sebenarnya ngelawan Pakito karena kita tahu lah Pakito juga punya absorb gitu kan. Dan itu bakal enak ternyata. Chow yang bakal menjadi jungle counter initiate gameplay seperti yang akan ditunjukkan sama teman-teman Rebellion Zion. Untuk beberapa waktu sebelumnya, Chow menjadi jungler kita udah pernah ngelihat. Walaupun bukan di sini nih, kita menyeberang lagi ke scene region yang berbeda. Tapi ternyata udah diadaptasi dan udah masuk ke sini lalu diaplikasikan oleh mereka. Ya udah kita lihat aja seperti apa hasilnya nanti. Walaupun untuk kali ini kita lihat Dairon ya udah mendapatkan beberapa hit yang masuk dari tubuh Albert. Begitu menyakitkan namun di area tengah Swallow-nya seorang diri langsung aja berhadapan dengan dua player, ada Lemon, ada Finn. Di mana untuk Lunox-nya akan menjadi satu orang yang akan melelehkan pergerakan dari Esmeralda. Walaupun dengan adanya Rafaela, kemungkinan ini akan menjadi satu counter yang begitu mematikan. Bener banget. Sebagai follow up tentunya ya. Yap. Ya sebagai follow up dan ini menariknya dari Rebellion Zion ya. Mereka tahu kalau mereka nggak coba mereka akan nggak tahu gimana hasilnya. So kita bisa lihat mereka langsung mengimplementasikan hero yang mereka bawa. Kita akan lihat bagaimana hasil yang bakal diamankan melalui komposisi hero yang baru dari Rebellion Zion untuk match kita yang terakhir melawan RRQ Hoshi. Sejauh mata memandang masih belum ada team fight yang signifikan. Skirmish bisa mungkin dihindari oleh kedua belah pihak. Walaupun terlihat di area Turtle Pit sudah mulai ada pertempuran 40. Yap, itu dia dengan kali ini dibuka langsung reward manipulation pertempuran. Terus ada Wijanarko menjadi satu orang yang berhasil diamankan. Plus dengan adanya Lemon di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Tapi pertempuran masih terjadi di bagian tengah. Hanya saja untuk kali ini beberapa player dari RRQ Hoshi harus mundur. Tapi R7 masih menetapkan dirinya untuk berada di area tersebut. Belum mau pulang sebelum dirinya diusir habis-habisan oleh pemain dari Rebellion Zion. Dan bahkan ini kita bisa lihat juga satu untuk satu dari kedua belah pihak tentunya. Di mana Lemon yang harus terpick off dan Wijanarko sebagai roamer dari Rebellion Zion harus hilang. Sejauh ini Turtle belum mau di setup dari kedua belah tim lagi. Tadi skirmish yang terjadi di follow up dengan saat baik dari keduanya. Fearless kembali berkutat terhadap jungle patternnya. Begitupun juga dengan Albert. Walaupun kita lihat Dairon dari kedua belah inisiator sudah mulai melakukan inisiasi ke area Turtle. Dairon sudah mulai mendapatkan informasi. Fearless pun berada di area sisinya. Albert sudah mencoba untuk follow up tapi Fearless enggan untuk pulang. Di follow begitu saja. Dengan ada satu knock-off strike, R7
R7 coba untuk mulai join the fight, tapi masih belum mau di-follow up lebih jauh lagi, Pak Pulu. Waduh, itu dia Cycling Eagle di belakang. Fearless-nya seorang diri belum mau mengamankan juga karena satu Wave Dragon karena ingin mendapatkan pula karena Turtle, tapi masih gagal. Karena Turtle-nya berhasil langsung diambil. Fearless menggunakan Chow akan menjadi satu hero yang bisa dibilang ini akan ada di dua pintu yang berbeda. Di saat pertempuran terjadi seperti ini, di saat tidak ada Cloud, dia akan bisa enak menculik siapapun yang dia mau. Tapi di saat ada Cloud untuk join dalam fight, sebaik mungkin dia harus menunggu hingga Cloud-nya masuk, Lin. Iya, counter initiate gameplay seperti itu. Tapi Dairon, Itu dia, Dairon mendapatkan akibatnya. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, Lunox akan menjadi sosok yang tidak ingin ditemui oleh Esmeralda Kita tahu dimanapun. Benar banget, kita tuh dari dulu adalah mid point-nya dari Esmeralda, gak cuma daerah, tapi fokus kita berada di area top lane, di mana Hans menjadi bulan-bulan dengan ada satu buah Circling Eagle yang sempat mendarat. Lalu Matilda daerah saja, tapi terlihat dari Hans yang masih bisa mundur ke belakang, dibalaskan dengan satu buah Dwarf Dragon, mengarahkan soal Fearless, langsung di-follow dengan Clock Out Strike Skylar, maju ke depan dengan battle, Miller Invasion, tapi Renner tak mati. Yang dikeluarkan seorang Heist dari posisi yang cukup jauh menumbangkan. Karena seorang Albert tidak berhenti sampai di sana karena Blazing Duet sempat dikeluarkan oleh seorang Skylar, Pak Pulung. Kalkulasi yang sangat baik dilakukan oleh Skylar. Dia Blazing Duet, dia tahu di depannya ada beberapa player dengan darah yang gak begitu banyak. Tapi dengan adanya tadi satu Nibiru, dia tahu lah dia balik lagi. Oke, kita hold dulu, kita santai dulu. Masih ada kesempatan berikutnya, masih ada setup lain lagi yang bisa dibangun. Line up RRQ yang berisi R7, Lemon, Albert, Skylar masih belum terkalahkan di MPL ID season 10. Dan ada apa lagi? Sebuah gangguan yang dilakukan oleh R7 dengan menggunakan Uranusnya. Pede banget seorang Ciri mengacak-acak ada 3 player di area tersebut. Malah dia usir tapi Wave Dragon langsung dikeluarkan. Berhasil untuk nge-trigger lagi satu ultimate dan itu akan menjadi informasi yang sangat baik. Bahkan Finn kali ini langsung aja join the fight untuk bisa memberikan damage tambahan. Malahan Fearless-nya yang diusir pula dan Swallow untungnya masih bisa ngegocek tapi Albert pulang terlebih dahulu. Ya, Salbert nakal banget ya. Dan ini dia kalau kita bisa bilang R7 dengan hero durability-nya. Dia pasti bakal manfaatin durability-nya untuk main jauh. Bahkan gak cuman cutting, terlihat tadi untuk menunggu ke area pola permainan jungle pattern milik dari Fearless di menit kita yang keempat tadi, Lim Kocul. iya, dia tahu banget powernya, dia masuk ke arah purple buff tadi, pancing retri, dan takedown-nya kali ini free untuk RRQ Hoshi. Ya, bisa bilang free, nggak ada observasi karena kita bisa tahu Treble Legend nggak mau ngambil pertukaran ke arah objektif Turtle karena udah cukup sulit bagi mereka. Mereka kini fokusnya ngambil ke arah objektif Kill atau mungkin ke arah objektif Turtle. Wait, karena khas banget suara dari Wave Dragon itu loh. Ya. Khas banget terdengar suaranya tapi tidak mau di follow up lagi. Kalau emang dilanjutin akan butuh waktu lebih untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Matilda. Ya, itu agak berat Apakah sih. itu worth it? Itu lagi yang menjadi pertanyaan. Di saat mereka melakukan pick terhadap Matilda, akankah itu emang benar-benar bisa memakan waktu yang sangat cepat lalu emang bisa menghilangkan satu hero tersebut? Atau malah memakan waktu yang lama, malah dibalikin mereka nanti ya, Lin? Benar, lebih ke arah ngebait spellnya aja sih tadi gitu kan. Dan kalau kita lihat dari itemnya jebar bahaya banget. Namun Finn, Oke, ini dia. Udah dari Real World Manipulation dan sekarang waktunya Wave Dragon namun Cycling Eagle. Terbang di atas Real World Manipulation tapi tetap tidak bisa selamat dari serangan Rebellion-nya. Terbang menyebut kematian jatuhnya ya dari sisi Finn karena nggak bisa menahan dealing damage yang diberikan walaupun sempat ada satu barrel manipulation itu yang membuat dia harus menghentikan. Raynor Sapati hampir saja masuk ke area tubuh seorang Skylar tapi Skylar nggak mau mengambil resiko, dia harus isi ulang mana yang ia miliki. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu tapi R7 sedari tadi bermain dengan cukup nakalnya memanfaatkan durability hero yang ia miliki untuk melakukan permainan ganggu ke area pattern jungle milik kalau seorang Fearless. Jauh mata memandang juga Fearless masih aman-aman aja. Dia masih coba untuk mundur ke belakang walaupun Finn udah mulai coba untuk buka satu basket legalnya tapi satu buat tendangan mouse Papul sudah mulai dibuka. Namun belum ada follow up yang cukup signifikan di area top lane. Sayang banget udah mengorbankan satu flicker untuk mengeluarkan birunya untuk memberikan damage tambahan ke arah Cloud tapi Cloud-nya nggak ke pick off. Ini akan menjadi satu informasi lagi yang berhasil diambil oleh RRQ, berarti Patrick-nya nggak bakal ada lagi flicker untuk beberapa saat ke depan dan mereka bisa melakukan sebuah pergerakan di mana untuk kali ini aksi balasan dilakukan pula oleh pemain dari Rebellion dan satu orang berhasil diangkat dan itu adalah Albert. Namun untuk kali ini darah putihnya masih bisa disadon oleh Dairon. Dua orang ditukar dengan Fearless. Ini agak mahal ya si Lim Kocul karena dua hero-nya dari RRQ Hoshi harus hilang tapi
oh ini worth it sih, karena junglernya ya kan yang diambil dari sisi RRQ Hoshi. Benar, dan memang counter initiate gameplay Ya. yang diinginkan dari Rebellion Zion yang terjadi barusan. Karena memang momennya itu pas banget, namun kita lihat di mid lane Lemon. Ya, Lemon sempat terjadi pelan-pelan dengan ada loncatan indah dari Darren melalui satu buah falling star-nya, tapi Lemon masih punya brilliant overorder. Dia masih bisa mundur melalui bola-bola lucunya untuk menghindari serangan yang diberikan, dan Darren begitu pun juga kawan-kawan nggak mau terlalu overcommit. Turtle yang ketiga kini akan menjadi fokus dan tujuan utama dari kedua belah pihak. Dan sekarang Skylar sudah join the fight. Ada satu daerah lagi yang berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini kita lihat saja Void Crystal. Namun di bagian belakang R7 sudah berhasil nge-trigger lagi. Dengan adanya satu Wave Dragon udah dikeluarkan. Dan sekarang tidak akan ada lagi Turtle untuk Rebellion Zion. Karena berhasil lagi diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion sejauh ini sudah sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil untuk menahan. Mereka berhasil mengambil satu objektif bagian atas. Ada perubahan posisi lagi antara dari God Laner dan juga XP Laner SME-nya sekarang ke area top lane. God Laner-nya. Karena bottom Ataupun lane, si Skylar, ya. Skylar ataupun dari Heist. Patrick-nya itu sendiri Yep. udah bergerak ke area bottom lane. Ini udah mulai terjadi permainan Indonesia. Waduh. Kita lihat Fearless commit carry R7, tapi R7 terlalu tanky. Dia masih bisa men-sustainable dealing damage yang diberikan dari sisi Fearless. Tapi lihat di area mid lane, beberapa member dari RRQ Hoshi fokus ke objektif middle baratnya. Bahkan Wijan Narcos skill survive. Ya di sini mundurkan belakang Fearless. Coba untuk memberikan distraction untuk memukul mundur dari anak-anak RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion tidak mendapatkan peruntungan tentunya, mengingat mereka harus kehilangan center yang bisa dibilang ini mahal banget karena visionnya akan jauh lebih luas dari RRQ Hoshi. Dari segi itemnya Lim Kocho. Iya, udah jadi dominance dan enchanted talisman. Ini dari R7 sih udah susah banget di kill ya. Dan next itemnya ke arah Oracle, ketika udah jadi Oracle makin lebih gila lagi nih. Dan yang aku suka adalah permainannya yang dia tahu dia kuat, dia nggak bisa di take down dengan gampang. Dia masuk jauh banget dan menangin minion managementnya. Sementara kalau kita lihat dari Beatrix dan dari Heist, ya dia udah punya BOD dan udah ada Malefic Roar. Ini dua item yang membuat damage yang dikeluarkan dari Beatrix itu pasti masuk ke arah RRQ Hoshi. Sakit banget tuh itu damage-nya barusan. Perih ya. Cuman kalau menurut gua ya, dari penggunaan Way of Dragon yang dimiliki oleh Fearless harus jauh lebih baik lagi kalkulasinya. Enggak di semua tempat, ataupun pada Uranus mungkin akan bisa jauh lebih ditahan lagi. Karena beberapa momen tadi harusnya bisa mereka lakukan, tapi malah kehilangan dari R7 untuk kali ini dari RRQ Hoshi. Dan sebelumnya Fearless itu dong kalau gue garis bawain penggunaan dari Wave Dragon ya memang harus tepat. Iya bener banget sih sebenarnya. Ya, Waduh. Kita lihat juga killing spree Papulung berhasil diamankan karena damage yang diberikan oleh Heist sudah mulai terlihat tidak bisa dibendung karena Heptasis sudah mulai dikantongi oleh Heist. Bahkan 3-0-1 bisa dibilang ini modal awal yang bagus banget buat Beatrix-nya Papulung. Oke, tapi Dairon berhasil untuk memberikan backupan di bagian belakang dan sekarang Flashing Duel sudah dikeluarkan pula. Namun dengan satu beta mirror image dia langsung balik aja di luar main Flash mengusir juga beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Namun untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari player-player yang memang sangat-sangat baik. Namun mereka tetap berada disebut dan Dairon menjadi satu orang yang menjaga di bagian belakang dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu set yang ada di bagian tengah dan sekarang dua orang langsung berhasil mereka dapatkan. Coba lihat Fearless-nya. Wave Dragon mendapatkan lagi ke arah R7 walaupun kali ini mereka tertinggal sedikit di bagian belakang. Tapi Dairon tetap berada di area tersebut untuk bisa kembali juga karena rekan-rekannya udah baik banget. Monster kill berhasil diambil pula oleh Patrick-nya dan satu inner turret yang ada di area mid plus adanya Lord yang berada di bagian atas akan menabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ini definisi Rebellion Zion banteng menyeruduk area raja-raja dari RRQ Hoshi di mana 4 hero, 4 pemain mereka harus hilang ditambah lagi objektif Lord membuka dampak yang luar biasa bagi Rebellion Zion. Semua inner turret dari RRQ Hoshi harus direnggut begitu saja oleh Rebellion Zion. Terlihat Lordnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke area base turret milik RRQ Hoshi. Mereka masih bisa menahan ke area base tapi dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Rebellion Zion atas RRQ Hoshi, mereka melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh Albert dan kini RRQ Hoshi sudah mulai terisolasi dengan ya pola permainan yang diamankan oleh anak-anak dari Rebellion Zion Papulung. Ya, pemilihan momentum yang pasti akan sangat sulit sekali. Untuk kali ini Fearless-nya terlalu dalam satu hit terakhirnya malah menghilangkan pula kalau Fearless. Dan ini harusnya menjadi momentum balikan untuk RRQ Hoshi bisa membalikkan keadaan karena sebelumnya mereka harus berpikir keras Cloud-nya harus masuk kapan. Tapi Fearless terlalu berani dengan Jet Kundonya, dengan Sun Poe dia ingin mendapatkan ke arah satu orang tapi hanya malah menghantarkan tubuhnya. Tapi lihat Skylar menolak untuk terisolasi, dia maju ke depan blessing dengan dari Swallow. Memfollow dengan satu buah real world ablation. Masih bisa mundur dari Skylar dengan ada satu buah guiding wind penjemputan yang handal.
dari seorang PYN membuat Skylar masih survive, tapi Dairen mengamuk dengan satu buah Polistar punya dia loncat mengobrak-ngabrik lane up belakang dari anak-anak Yoshi. Tapi masih belum ada korban jiwa atas apa yang sudah diperbuat dari kedua belah pihak. Tentunya Araki Hoshi mereka coba untuk mulai mundur kembali. Gitu pun juga dengan Rebellion Zion. Apa yang terjadi dari tim Fight di beberapa menit ke belakang, Lim Kocul? Sebenarnya aku masih terhais-hais sih dengan chain kill-nya tadi. Dahsyat banget permainan dengan Rainernya, dengan Weskernya. Dia berhasil dapetin total tadi 4 player sebenarnya. Memang waktunya agak sedikit renggang ya, dan memang penggunaannya juga sangat-sangat on timing. Tapi kalau misalnya kita lihat defensif dari Araki Hoshi dari Lord yang barusan juga bisa dibilang masih kuat lah ya. Karena untuk hero high ground-nya dia punya Lunox. Masuk lagi dan sekarang reward manipulation. Albertnya berhasil untuk kabur, berhasil untuk pulang. Hampir saja mereka bisa mendapatkan jungler utama yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Itu tasap-tasap banget sih tadi. Di mana dari si Albert yang mau maju ke depan, langsung melakukan lagi yang satu dua reward manipulation, di mana Swaylo tadi benar-benar confidence banget untuk buka, tapi Albert masih bisa menghindari serangan dengan sangat baik. Di sisi lain, Lord yang kedua sudah mulai hadir di game kita yang pertama. Sudah mulai dipantengin aja. Sudah ada Wijanarko di area sana. Finn juga sudah mulai menatapi ke area objektif Lord tersebut. Terlihat dari Rebellion Zion, mereka sudah mulai melakukan poking inisiasi, memancing keributan di area objektif Lord tersebut. Masih belum mau di follow up lebih lanjut lagi. Terlihat dari PYN Populum. Oke, itu PYN-nya terlalu berani. PYN-nya udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya cycling Eagle udah dia keluarkan. Bisa lagi di-cancel dan double kill. Berarti dapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen terhais kembali karena fearless-nya Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Albert, di mana dengan ada ini Birbeisa di bagian belakang dan akan terbunuh seorang diri. Untungnya dia masih bisa pergi dari tersebut. Mereka berlima siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan adanya dua orang yang dimiliki oleh pemain dari Araki Hoshi. Akankah Araki Hoshi bisa mempertahankan berhasil duel? Mereka fokus, tapi coba lihat Heistnya berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Fokus dengan Wesker. Fokus, game yang pertama menjadi milik mereka. Wah, luar biasa sekali. Definisi banteng kita menolak untuk dikalahkan oleh raja-raja dari Araki Hoshi. Mereka menyeruduk dari Araki Hoshi di game yang pertama. Bahkan pola permainan yang tidak diduga-duga. Cistrat yang bahkan dibawa oleh anak-anak Rebellion Zion mampu untuk yang keluar sebagai band pertama juga nih untuk teman-teman dari Araki Hoshi. Oke, akankah kali ini Faramis ditahan dan mereka bisa mendapatkan langsung ke arah hero tersebut dengan pola permainan mereka pula? Karena sebelumnya Swaylo pernah menggunakan pula ke arah Faramis, tapi waktu itu belum optimal penggunaannya. Belum baik penggunaannya hingga membuat mereka juga waktu itu gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan sekarang mereka first pick, mereka bisa pula mendapatkan hero tersebut gitu. Yes, possibility-nya luas banget sih dengan adanya Faramis ketika Swaylo mau secure, apalagi mereka bisa dibilang udah santai, udah chill juga mainnya. Nggak menutup kemungkinan kalau Faramis nanti jatuh ke tangan Swaylo bakalan jauh lebih galak lagi dan bahkan bisa ngamenin karya objektifnya. Tapi Linkas langsung dipatahkan begitu saja tentunya ngangangannya karena Faramis langsung ditutup oleh Araki Hoshi. Mereka nggak mau mengambil resiko untuk lepas karya satu hero yang bisa memberikan efek reinkarnasi dengan cult altar yang ia miliki. Yap, karena ini juga bertolak belakang dengan pola permainan yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Araki Hoshi sekalinya tim fight itu adalah mereka kuat banget. Benar. Kuat banget. Ini adalah pola permainan mereka. Di saat mereka tim fight, mereka tahu dari masing-masing kalkulasinya. Mereka tahu apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Mereka tahu bagaimana posisi dari rekannya masing-masing dengan chemistry yang udah mereka punya. Dengan ada Faramis dan Faramis dihilangkan, apalagi ini first pick-nya adalah Rebellion Zion, ya udah. Cocok banget mereka menghilangkan satu hero ini. Iya, dan kalau setelah melihat game pertama, saya jadi ragu menebak apa hero yang akan diambil sama Rebellion. Dengan ekspektasi Esmeralda Jungle taunya cowok. Iya, itu memang menjadi salah satu power juga ya untuk Rebellion sendiri. Namun Fanny tetap menjadi band sebagai band ketiga juga. Sebenarnya masih ada Akai juga nih yang lepas dan ini tergantung dari Araki sendiri. Mau di band atau mau dilepas? Mau di band apa memang mau diadu aja? Kalau memang diadu, waduh. Diadu sebenarnya agak ngeri sih, Pak. Adu tapi pilihannya ya, Pak. Kalau memang mau worth banget ngadu ya, kasih Akai ambil di game Beatrix. Kecapnya tuh, ya itu lu match-nya mau match up-nya mau sama apa nih untuk perbandingan untuk trade-nya sama siapa? Benar.
Karena kalau kita lihat juga sekarang yang open, memang Akai open, Beatrix masih open. Yap. Kalau salah satu hero power dari RRQ sendiri masih open. Ada Digi juga. Yap. Dan menurut aku paling wise kalau emang misalkan mau lepas, itu Direct. ambil Digi dan Beatrix mungkin ya, mungkin. Ini benar-benar Bisa mau jadi itu kontes adalah sih. pilihan yang sangat-sangat baik sekali karena Yes. kita tahu bagaimana penggunaan Beatrix untuk Skylar. Tapi Dairat oke ditutup. Ini seperti udah disodorkan loh. Iya, Nih, Akai Akai, nih, ayo dong. Akai ini dong. udah disodorkan banget sama Rebellion sama RRQ Hoshi Kita untuk ngeliat Rebellion Zen. Akai silakan. Benar. dia mau ngemain Akainya dulu Harusnya atau iya sih. Beatrix dulu nih dari sisi Rebellion untuk heist-nya. Karena kita tahu Beatrix adalah hero nyaman dan juga comfortnya dari Skylar kan. So mereka nggak bisa ngambil resiko kalau ngelepas ke area RRQ Hoshi aja. Karena kita tahu mereka mau coba untuk kontes karena hero-hero berat itu. Tapi kita akan lihat nih ya bagaimana Rebellion akan coba untuk mempertahankan hero pick. Bahkan hero yang bisa jadi keyword kemenangan mereka tentunya untuk di game yang kedua kali ini. Karena balik lagi konsistensi itu perlu sekali dan Akai. Akai. Oke. Akai. Dan RRQ kali ini Beatrix lepas memiliki sih. kesempatan ya untuk Ya. milih mau Cloud atau mau Beatrix. Nah. Iya, cuman dari sini ini pun akan menjadi bahan pikiran apabila memang ada Digi yang akan diamankan tapi Yip, oke, Yip salah satunya, Esmeralda. Nah ini, apabila tadi mereka seperti yang apa yang sudah disebutkan oleh Lim barusan dengan adanya Beatrix ataupun Digi yang bisa diambil untuk bisa menghalau pula ke arah dari Akainya. Tapi di satu sisi dengan adanya Digi yang digunakan, satu sosok ini loh, Esmeralda, bisa all you can eat banget. Ngambil shield, Ngambil shield darah putihnya, itu ya udah. benar. Itu bakal Makanan all banget you can ya. eat banget. Waduh. Sampai kenyang Esmeraldanya. Bisa mendapatkan shield darah putih yang dimiliki oleh Digi itu sendiri. Makanya ini akan ditahan lagi, masuk menjadi pola pemikiran mereka lagi. Waduh, ini kalau seperti ini Ya, bakal membingungkan gimana? memang sekarang. Bakal- Begitu banyaknya. Dan unpredictable juga ya bisa dibilang ya dengan pola banning yang disegel oleh Yoshi dan juga Beatrix. dari Rebellion. Tapi lihat ada komen terlebih dahulu dari Dairon di mana dia mengidolakan R7. Katanya dia itu jago, wajib banget mewaspadai rotasinya. Mirroring gameplay jadi cara buat antisipasinya. Dan terlihat tadi dengan pola permainan yang ia bawa tadi dengan Esmeraldanya. Nah, sekarang kalau mereka mau bawa Digi, inilah solusi. Inilah waktunya. Waduh. Digi. Ini waktunya. Sebenarnya menarik juga sih dengan ada CC yang Akai nanti dengan heavy spin-nya gitu kan. Yang bisa di counter. Yep. Cuman belum ada gold lane-nya nih. Ini menjadi masalah gak sih nantinya takutnya dihabisin gitu kan di bawahnya. Ya Ketika sih. dia ngambil Digi duluan. Bener-bener banget, ini bisa target banning dari Rebellion untuk bot lane dari Skylar ya. So ini yang harus dipikirkan nih dari RRQ mau prioritasin ke area Digi untuk counterisasi ke area hero yang sudah disecure oleh teman-teman Rebellion dengan adanya Akai. Atau mereka prioritasan dan terjawab ternyata Digi yang menjadi prioritas pick dari RRQ Hoshi. Ya, Digi. tetap dengan Diginya ya. Ya. Dan marksman-nya akan berarti kemungkinan akan sisaan. Jadi tergantung ban dari Tergantung teman-teman ban. Rebellion juga. Namun ya bisa dipancing juga sih karena memang apa? Jungle-nya belum kelihatan. Iya. Bisa aja dia nge-ban ke arah Balmond mungkin nanti untuk kontes objektif yang lebih enak. Yep. Atau ke arah assassin-assassin yang mungkin berpotensi untuk dipakai sama Albert. Kalau menurut gua mungkin RRQ Hoshi juga bisa nge-ban ke arah Atlas loh, Pak. Atlas oke. Kenapa? Karena sebelumnya untuk beberapa pertandingan yang lalu kita pernah melihat bagaimana Digi digunakan, tapi triggernya satu, oke, dia akan sangat bahagia sekali. Dia hanya tinggal menunggu aja di saat ada sisi yang keluar, ya udah waktu hitam juni. Tapi di saat ada dua sisi yang masuk, Yep. ada dua sisi yang masuk, Fokusnya jadi hilang. terpencar ya. Dan untuk time journey-nya akan digunakan kapan? Digunakan Benar. sekarang kah? Atau nanti? Digunakan sekarang, nantinya akan ada sisi berikutnya yang bisa mengganggu. Yap. Digunakan nanti, sisi yang sekarang, inilah yang akan mengganggu gitu. Ya. Memang enak banget sih kalau misalkan ada dua sisi gitu kan untuk melawan Digi sendiri. Tapi Matilda menjadi salah satu hero yang benar-benar oke juga sebetulnya. Kalau memang mau diamankan sama teman-teman dari Rebellion mengingat adanya Yves. Dan Ya. Beatrix ini butuh salah satu hero mungkin untuk nyelamatin dia ketika dikunci dengan reward manipulation. Dan Oke. menurut aku Matilda menjadi solusi juga. Ya. Tambah lagi Wijanarko dengan playstyle-nya dengan Hildanya ya. Kita bisa lihat debutnya dia menggunakan Matilda itu benar-benar luar biasa sekali loh dari penguasaan hero-nya. Bahkan kita tahu dia manfaatin karya gamingnya dengan sangat baik tentunya untuk search and rescue hero dari Rebellion yang membutuhkan pertolongan. Apalagi benar kata Lim Kocul dia bisa masuk ke area Yip. Tapi lihat di sini target banning ke area magical damage yang bisa digunakan oleh Swallow. Swallow menjadi satu player yang digaris bawahin oleh RRQ Hoshi, sangat mengganggu. Iya. Kalau mau Sangat burst berbahaya. damage, mencari burst damage ada Kagura yang bisa Lilia nutup masih mungkin. ada. Sustain Lilia. Atau Julian ditaruh di mid mungkin. Oke, Julian mid kalau pasti udah possible. kepaksa banget, Parsha. Ya. Dan Julian pun adalah satu sisi.
yang bisa dimanfaatkan oleh mereka pula. Ya. Julian masih terbuka. Julian masih terbuka. Lilia lebih untuk hero-hero yang memang make a play sama seperti Julian. Sustain. Karena make a play juga, tapi Iya. lebih sustain dan lebih bisa menabrak. Apalagi ditambahkan dengan adanya satu sprint. Benar. Dan ya udah. Di saat Bakal dia enak masuk ke dalam lagi. kotak reload manipulation pun dia bisa membalaskan juga damage-nya dengan Angry Gloom yang dimiliki oleh Popol. Popol itu sendiri. Tapi Popol yang lupa, oke. Ini wise band sih. Bagus banget bandnya karena memang strat Popol Digi cukup mengerikan ya. Walaupun kita tahu memang hero nyaman dari Skylar sendiri adalah Cloud. Tapi ya kalau misalkan giginya lepas mungkin aja RRQ punya strat lain dan menggunakan Digi Popol agak ngeri juga sih nahannya. Itu dia, ini bakal game plan objektif apalagi RRQ Hoshi. Kita tahu pola permainan mereka dinamis banget. Apabila Popol yang kupat jatuh ke tangan Skylar, nggak menutup kemungkinan pola permainan objektif akan Farid. terlihat. Tapi carry ini yang justru menjadi opsi pick untuk Skylar. Ini agak terlalu high risk high return karena kita tahu carry ini harus benar-benar late game banget. Kalau bisa dibilang mid game to late game ya. Ketika itemnya mumpuni, dia benar-benar harus bisa manfaatin untuk bisa kasih damage nantinya. Apalagi 1v1 situasinya sama Beatrix yang kita tahu dia punya damage per second yang luar biasa sekali. Nih dia, Armor Breaker, Kari. Udah diambil. Oke, speed killnya aktif, dia punya movement speed, dia punya attack speed. Apakah akan butuh Purify? Kita lihat aja nantinya. Atau dia akan menggunakan sprint, tapi Wijanarko. Peringkat 5 dari MDL Season 4. Lalu peringkat 11 dari kelas MPLI 2021. Yes. Lalu peringkat kelima di MDL Season 5. Dan sekarang dia udah berada di MPL. Akan berada di mana nantinya? Iya, Udah iya. melalang buana ya Matilda dari ternyata Wijanarko. guna Dan untuk yep, bisa menjadi bentang dan juga menyelamatkan rekan-rekannya. Plus dan Lunox. untuk Swallow. Oke. Bagus Jadi sih berdamage ya. Apalagi dia juga counter naturalnya juga untuk Lunox, untuk Esmeralda. Esmeralda. Sorry, kita bisa lihat. Ini weakness point-nya, so menarik untuk kita lihat bagaimana implementasi dan visualisasi hero tersebut di laning phase. Tapi jungler seperti apa yang bakal dibawa oleh RRQ Hoshi Lancelot untuk maybe. Albert? Lancelot ya. Lancelot sih, iya. Possibility. Mereka butuh satu hero yang memang bisa When memilih body pula. suffers, Tapi ternyata ternyata the Benedetta. spirit blue. Dengan konsep yang sama. Mobilitas. Iya, iya, iya. Untuk Dash melawan ya. Akai juga sih sebenarnya. Dengan an eye for eye untuk dodge dari heavy spin-nya cukup menarik sebenarnya. Dan damage-nya juga oke. Kita akan lihat early-nya siapa dulu nih yang unggul. Dan seperti apa lagi nantinya untuk pembentukan dari sisi itemnya ya. Akan ke tank, akan ke damage, atau ke hybrid. Kita lihat aja seperti apa nantinya hero-hero yang udah digunakan ini. Namun sebelumnya 1-0 sekarang untuk Rebellion Zion. Akankah menjadi 2-0 atau 1 sama di game kedua kali ini? Fans dari masing-masing tim masih ada. Fans dari masing-masing tim masih stay di sini. Masih siap untuk selalu memberikan dukungan. Dan kita mau dengar dulu nih suara dari Rebels. Oke, tapi dari Kingdom jangan mau kalah Kingdom. Oke lah kalau begitu dan sesaat lagi FPL Arena, coba suaranya FPL Arena. Wow. Meriah sekali tentunya Piala Arena kita kali ini dari pendukung Rebellion Zion dan juga anak-anak RRQ Hoshi dan RRQ Kingdom tentunya. So, tanpa lama-lama lagi kita terbang dan masuk ke Land of Dawn untuk melihat visualisasi dari 10 hero kedua belah tim di game yang kedua. Yap. Dimana untuk Matilda ya pun kali ini Wijanarko sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi untuk bisa memberikan sedikit gangguan, merubah estimasi waktu harusnya. Tapi apakah berhasil? Kita lihat. Tapi Swallow menguasai area mid lane-nya. Iya, karena ada bantuan juga tadi dari Digi yang digunakan oleh Finn. Dan pastinya ini menjadi pressure juga kan dari Yip sendiri yang memang akan susah ya untuk catch up dengan Lunox sendiri di mid lane. Karena heal dari Lunox itu kuat banget sih ketika minionnya banyak. Yap. Wijanarko tertarik dengan adanya satu reverse time, tapi Akai balik lagi. Fearless melakukan farmingan terlebih dahulu. Orange buff-nya masih nganggur sejauh ini. Masih dianggurin aja, belum menjadi fokus dari sisi Fearless di sana. Dan kita udah bisa lihat di mana dari Albert udah mulai melalang buana nih. Dia udah mulai mengarah ke area top lane, mengambil control dari atas laning R7 dan juga Dairon. Masuk ke area objektif satu buah hutan yang dimiliki. Dan bahkan masih belum ada pertemuan dari kedua belah jungler. Sama-sama fokus, tapi lihat Infinity War terjadi antara Pakita dan juga R7 tentunya dengan Esmeraldanya. Di mana Dairon di sana udah mulai terkikis dari HP-nya. Tapi Skylar kini sudah mulai di babysitting. Di mana dia tidak terlihat independen. Tapi Heist di sini cukup independen. Dia sendirian di area bottom lane. Menahan gempuran yang diberikan dari dua hero yang memberikan pressure yang cukup signifikan ke area Heist. Yap. Finn ada di bawah. Memberikan bantuannya terhadap Skylar. Di belakang kita
Teriakan sudah semakin terdengar kembali. Tapi barusan ada Turtle Camp by Samsung Galaxy S-Series. Dan sekarang waktunya mereka akan langsung beradu. R7 ya langsung aja diberikan damage yang begitu maksimal. Bisakah dia bertahan dengan satu yang terakhir? First Blood jatuh ke tangan R7. Namun untuk kali ini Benedetta berhasil mengamankan pula karena Turtle-nya dan mereka tidaknya mendapatkan satu keuntungan pula. Yes, ini cukup mahal gak sih? Dari sisi Rebel Legends memang berhasil secure R7, tapi RRQ Hoshi berhasil men-secure karena objektif Turtle Lim Kocho. Iya, ya, memang dengan bait yang sangat baik tadi dari R7 ya, ditarik semua teman-teman dari Rebellion. Dan akhirnya bebas banget dari Albert untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya tadi. Dengan adanya battle spell cooldown dan damage to monster pastinya Fearless cepet banget dari segi jungle-nya. Tapi sama halnya dengan Albert karena memang dari talentnya juga sama, battle spell cooldown dan ada damage to monster. Benar-benar mau fokus ke area jungle pattern ya. Sama-sama memperebutkan walaupun kita tahu dari sisi Benedetta ini adalah tipikal jungler assassin. Dia head to head dengan tanker jungler. Ini akan sangat menarik nih 40. Waduh diadu aja dong. Oke Swallow-nya coba lihat mereka beradu begitu saja. Tapi dengan ada Darkening, dengan adanya impuls yang dia miliki, dia masih bisa nge-regen SP yang dia punya. Ya wes, dia tetap stay berada di area tersebut. Untungnya masih ada wave minion loh. Andai itu tadi tidak ada, akan ada cerita yang berbeda. Benar sekali. Dan masih ada battle officer juga ini membuat nyawa dari Swallow masih bisa diselamatkan tentunya. Dia masih bisa mundur ke area belakang, tapi di area bottom lane ini masih terlihat hening walaupun Wijanarko sudah mulai maju dengan guiding wing-nya ditarik ulur dengan satu kali first time di follow up dengan dari damage di bawah Skylar. Tapi terlihat Wijanarko still survive, dia masih bisa mundur ke arah belakang. PYN coba untuk mulai mengoptimalkan posisinya. Albert sudah mulai menampakkan batang hidungnya di sana cukup meriah dari anak-anak Yoshi untuk memberikan pressure yang signifikan ke area gold laner milik Rebellion Zion di area bottom lane. Dan bagus banget Haze sudah melangsung men-standby-kan ke arah Wesker-nya. Membuat player dari arah Yoshi berpikir untuk masuk ke dalam. Kita tahu damage yang dimiliki oleh Wesker di jarak yang sangat dekat itu adalah jarak terbaik yang dimiliki oleh senjata tersebut. Yap, benar sekali ya. Ini dimanfaatkan dan bahkan mau tidak mau dari Haze juga nggak mau mengambil resiko. Dia harus meregenerasi kembali health bar yang ia miliki. Dan bahkan ini dia Samsung Galaxy, Turtle Camp dari Samsung Galaxy A-Series, di mana sudah mulai hadir dari turtle yang kedua. Bahkan sudah mulai disambut hangat dari anak-anak Rebellion Zion. PN juga udah mulai mengobservasi nampaknya, tapi Wijanarko sudah mulai mundur ke arah belakang, Pak Pulung. Oke, namun di area tengah sepertinya udah ada pertempuran lagi terjadi, tapi Dairon mencoba untuk memberikan satu balasan dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Rebellion Zion. Poin kill-nya masih 1-0, belum ada yang tumbang, bahkan di area mid tadi. 2 lawan 2 pun tidak menghasilkan apapun. Ya, dan bahkan ini terbilang udah cukup equal. Dimana dari Turtle tadi diakuisisi habis-habisan oleh RRQ Hoshi. Tapi Rebellion dengan Akai junglernya, dia mampu tuh ngambil secure karya objektif Turtle-nya Lim Kochul. First item Windtalker untuk Skylar sendiri. Sementara kalau kita lihat di bagian XP lane-nya Dominance Ice ya menjadi pilihan utama pastinya untuk R7 dan untuk match-up-nya sendiri juga Bloodlust X. Sustain item memang adalah yang dibutuhkan untuk menjawab Esmeralda sendiri. Oh, ada satu Renapa tadi sepertinya udah mulai masuk dan juga Darkening dikeluarkan, tapi di first time kali ini membuat Swallow harus tetap berada di tempatnya, harus menjaga jarak untuk tidak terlalu mendekati ke arah Kari. Ya, masih bisa mundur ke arah belakang, nyaris saja ia ditumbangkan, tapi terlihat dari anak-anak Rebellion Zion belum mau terlalu overcommit. Walaupun kini PYN coba untuk memberikan penjagaan terlebih dahulu selagi Skylar sedang dalam perjalanan. Tapi terlihat 3 hero dari Rebellion Zion fokus utamanya mengarah ke objektif turret yang dijaga oleh Skylar. Wave-nya coba untuk dibersihkan tentunya. Dan Rebellion Zion masih belum bisa menembus pertahanan, tapi Rainers apati. Sudah mulai masuk area tubuh dari Finn. Tapi masih bisa dibendung. Haze juga nggak mau terlalu overcommit. Dia prefer untuk mundur ke area belakang lagi. Lagi-lagi mereka coba untuk hold positioning. Nggak mau terlalu gerasak gerusuk dari kedua belah pihak, sama-sama nunggu momentum yang mau mereka coba untuk ciptakan bisa mengambil ke area objektif yang mereka inginkan, Pak Pulung. Karena tadi juga mungkin terlalu lama pula apabila Lunoxnya tetap berada di area bawah, mengorbankan area midnya. Namun untuk kali ini ada pertempuran lagi di antara kedua hero tersebut yang entah kapan habisnya. Wesker sudah standby, dari Lolian. Ada lagi pergerakan dari Albertnya, untung dengan Anai Poranainya masih bisa mendapatkan Yimun dan dia pergi dari area tersebut. Tapi mereka harus balik lagi menuju ke lane-nya masing-masing kan. Dari tadi cutting minion dilakukan oleh kedua belah pihak. R7 lari, kalang kabut temuin dari serangan dari Dairon juga Swallow yang sempat masuk ke area tubuhnya. Kita tahu weakness point dari Esmeralda ketika dia bertemu ke area Lunox. Dan R7 gak mau mengambil resiko, dia langsung tancap gas, buka spraynya dan mundur ke arah belakang. Tapi lihat
Ya, Rebellion Zion sudah mulai melakukan poking karya Turtle Pit. Alex sudah mau dibuka Papulung. Oke, itu dia. Namun untuk kali ini tertarik sepertinya dan Fearless masih berada di area tersebut. Tapi dengan adanya headbutt dia masih bisa pergi. Namun di bagian tengah Kelsol dikeluarkan dan mereka pun harus mengorbankan lagi waktunya untuk berada di area Turtle. Mendapatkan karena Turtle ya, tapi ternyata masih gagal pula untuk arah Kyoshi. Albert mencoba untuk maju dan mendapatkan Little Wonder, tapi untuk kali ini berhasil dirinya. Di area top lane kita bisa lihat juga di mana R7 harus menghentikan, tapi ternyata Dairon berhasil menghancurkan struktur bangunan yang dijaga. Sedemikian hingga R7 looking for another objective, karena lihat di area bottom lane, Lemon sudah mulai mendapatkan damage yang cukup signifikan. Albert pun gak mau mengambil resiko, hanya melakukan checking bus melalui Everon of A-nya maju ke arah depan. Terlihat sudah ada Swallow dan juga Fearless di sana. Fokus lagi ke area objektif Purple Boy of Fearless. Dia benar-benar tak kenal takut dan bahkan mencuri carry objektif Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Oke, santai banget, dan sekarang Albertnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia pun diusir mundur. Ada satu hal di mana kita dikejutkan dengan Akai jalan seorang diri tanpa adanya penjagaan. Apa yang terjadi, Lim? Begitu bebasnya loh Akai. Ya karena memang stoppernya juga gak banyak juga gitu kan, VYN dengan reverse time-nya. Tapi kalau misalkan kita membahas soal Akai yang memang tanky, satu kali reverse time menurut aku gak cukup sih untuk ngepanis Akai, dan makanya bebas banget jalan, ambil purple buff dan dia balik lagi dengan selamat. Ini gimana? Ini agak bisa dibilang luar biasa sekali ya dari Rebellion Zion menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa dari segi goldnya. Walaupun gak terlalu berbeda jauh dan masih ada chance untuk RRQ Hoshi mengejar ketertinggalan tersebut, tapi ini udah cukup timpang. Bahkan RRQ Hoshi yang kita tahu di mana pola permainan mereka cukup dinamis di setiap team fight, kini mereka sulit banget untuk bisa menciptakan objektif point kill dari nyawa anak-anak Rebellion Zion, Pak Pulu. Yap, Wijanarko, Swallow tetap berada di area mid, sangat disiplin sekali, tidak ditinggalkan. Di saat mereka pergi pun untuk kembali lagi ke dalam lane tersebut sangat luar biasa. On time, tapi di bagian bawah sepertinya ada cutting minion play yang dilakukan. Plus untuk Dairon melakukan hal yang sama, membuat dari sisi outer taring ada di bagian bawah pun masih jauh aman. Namun untuk kali ini Wijanarko sangat-sangat percaya diri berada di tengah-tengah dari player Kyoshi, tapi dirinya masih bisa selamat. Dan sekarang udah ada lagi satu pergerakan yang dilakukan oleh Swallow yang begitu baik. Namun untuk kali ini berhasil ditangkap oleh R7 di area yang berbeda. Untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Dairon, malahan udah ada Lunox ataupun pergerakan dari Yip-nya yang memang dihancurkan oleh masing-masing XP laner. Yes, mid lane untuk mid lane, tapi tidak berhenti sampai di sana. Dairon masih coba untuk mulai memaksakan kandang, namun ternyata tidak. Dia prepare untuk mundur kembali. Terlihat dari Fearless sudah mulai tertarik dengan satu quarry first time yang dibuka oleh Finn. Dan Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Di menit yang 9 sudah mulai disambut hangat, ditarik ke daerah teritorial milik anak-anak Rebellion Zion. Di mana finally satu objektif kill berhasil disecure oleh RRQ Hoshi. Wijanarko sudah mulai mendapatkan dealing damage yang diberikan dari Albert, tapi still survive tentunya. Dan bahkan kini kita bisa lihat dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan pertemuan. Di area objektif Lord kita cukup krusial, masih belum ada follow lebih lanjut lagi di mana Fearless memilih untuk mundur ke arah belakang, Pak Bulu. Nih dari Lordnya pun masih bisa ditahan di area tersebut, hanya tinggal menunggu sedikit jarak lagi siapa yang akan mendapatkan. Tapi Patricknya malah mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut, tapi yang ditambah lagi dengan aja Alex of Blow membuat Albert masih bisa selamat di area tersebut. Tapi Skylar berusaha untuk pergi dengan ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan Digi, ada 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. Berhasil mereka pusir mundur dan sekarang Albert berjual seorang diri, di mana untuk Dairon yang malah mendapatkan pula karena orange buff. Dan Albert lagi dan lagi knife menyelamatkan diri ya. Satu untuk nothing. RRQ Hoshi, apa yang terjadi menurut Lim Kocil di game kita yang kedua kali ini? Sebenarnya setup dari Rebellion Zion lumayan rapi tadi ya, karena kalau kita lihat juga positioning dari Heist itu susah banget untuk dijangkau. Mengingat dari Albert sendiri dia build-nya terhadap item-item defense, otomatis dia nggak bakal bisa untuk langsung dive in ke arah Heist tadi. Dan kalau misalkan kita melihat juga Esmeralda pun nggak bisa untuk langsung nge-take down ke arah Heist. Jadi Heist-nya free banget dan akhirnya dia dapetin secure Lord, dan posisi dari pemain RRQ yang tadi terlalu depan untuk memaksakan dapat Lord akhirnya dipanis. Waduh, nih Albertnya bisa ditangkap. Tapi ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan
Bahkan Inner Turret yang ada di area bottom lane hanya tinggal menunggu waktu saja. Lordnya sudah masuk ke dalam area tersebut. Siap untuk menabrak pula ke arah area dari base turret bottom lane. Akankah mereka bisa mendapatkan satu base turret atau Inner Turret kali ini? Karena Albertnya masih bisa mundur, tapi Skylar mendapatkan damage yang begitu mematikan. Tapi Dairon coba lihat bekerja sama dengan Haze. Wesker ada di dalam tubuhnya. Siapapun yang mendekat akan mendapatkan damage yang begitu optimal. Alexa Blow dikeluarkan kembali, namun untuk kali ini Virus dengan Heaven yang dimiliki dan juga ada panggilan dari Gading Win. Masih bisa selamat. Wijan Narko mundur ke bagian belakang dan juga Suelo masih bisa pergi pula. Tapi Dairon dengan pukulan dengan tangan merahnya siap. Dengan passing yang sangat penuh. Albert yang mundur kembali. Dimana Dairon menjadi abang-abangan gang. Dimana 3 orang kali ini mencoba untuk mendekati dirinya. Dan wow! Rainer Rapati masuk ke dalam tubuh Skylar, sakit banget. Tepat masuk ke area tubuh dari seorang Skylar dan bahkan menyisakan setengah, hampir saja Skylar tumbang dengan Rainer Rapati yang dikeluarkan, tapi ternyata dia masih bisa bertahan. RRQ Hoshi menolak untuk dikalahkan. Dia masih bisa melakukan defense mekanisme terbaiknya di menit yang sebelumnya terjadi, menit-menit krusial tentunya dengan Lord yang berhasil di-secure, Lord yang kedua. Dan bahkan kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa, karena sejauh ini Dairon juga benar-benar memberikan pressure yang sedemikian hingga ke area anak-anak RRQ Hoshi di menit kita yang ke-12 kali ini, Win Koco. Waduh, Suelo-nya seorang ini, tapi sepertinya untuk kali ini udah ada bantuan yang mendadak langsung hadir dari Wijan Narko! Wow! Oh my God, begitu baik tadi Rainer Rapati yang langsung mendapatkan lini belakang yang dimiliki oleh pemain RRQ Hoshi dan mereka sekarang 4 lawan 4. Akankah mereka tetap memaksakan untuk maju ke bagian depan, karena untuk kali ini Lemonnya tidak ada high ground untuk RRQ Hoshi yang begitu stable, tapi Alexa Blow berhasil langsung menghilangkan satu wave minion. Phantom Surge dikeluarkan pula dan Lord Camp by Samsung Galaxy udah hadir, dan ini adalah godaan yang bisa membuat dua tim ini baku hantam, baku tumbuk di area tersebut dan tidak ada kontes sama sekali. Bahkan untuk R7 nya sepertinya kali ini tertinggal dan juga agak terlalu lambat untuk bisa masuk ke dalam area tersebut, tapi seperti untuk RRQ Hoshi mereka ingin mendapatkan pula karena 1 point kill. Hanya saja pemain dari Rebellion Xian mereka sangat-sangat kuat dan tidak ada yang tumbang. Wah, ini harus udah mulai di respect ya, karena Hais lihat walaupun dia nggak terlalu galak kayak game-game sebelumnya Lim Kocil, tapi dia udah mampu untuk memberikan punishment yang sedemikian hingga bahkan 1 poin killnya tadi itu baru mengarah ke area Lemon. Iya, dan memang positioningnya yang disiplin banget. Dia stay di bagian belakang yang dimana ketika ada satu yang memaksa masuk ke bagian belakang itu langsung bisa dipanis sama teman-teman dari Rebellion yang lainnya. Dan Dairon pun benar-benar make up play banget, dia nge-open vision, dia benar-benar nggak pernah untuk out position, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu vision mana yang harus dibuka, dan sehingga informasi selalu didapatkan sama teman-teman Rebellion Xian. Yes, benar banget. Dia manfaatin apa yang sudah di-lead dan dipegang kedelanya oleh Rebellion Xian sih Pak Pulung. Nah itu dia, belum lagi tadi untuk Rainer Rapatinya on point banget ini. Udah damage-nya sakit banget pula, udah banyak kejadian seperti di luar sana. Kemarin itu aku tuh something, tapi hari ini aku tuh nothing. Dan itulah yang mungkin sangat menyakitkan, namun kali ini kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion Xian, di mana tuh kali ini R7 yang berada di bagian luar untuk bisa melindungi langsung ke arah 3 besar dan 1 besar utama, tapi Albert terkena satu Rainer Rapati begitu menyakitkan pula. Ada Haze di bagian tengah, 1 besar berhasil dihancurkan. Kesempatan yang sangat besar dimiliki oleh Rebellion Xian akan bisa mendapatkan kemenangan kali ini karena mereka punya Lord, tapi Bestaring ada di bagian tengah itu pun masih belum bisa dihancurkan walaupun masih dicicil dengan ada satu Rapati. Udah ada lagi nih tapi dikeluarkan langsung begitu saja, dan juga ada lompatan. Belum lagi untuk kali ini Time Junior juga dikeluarkan, tapi sejauh ini belum ada satu player menentu memalah R7 dengan sisa damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. 4 melawan 5. 4 versus 5 ini dalam bahaya. RRQ Hoshi mereka coba untuk mulai menahan gempurannya diberikan, tapi Dairon menolak untuk pulang. Mereka coba untuk maju ke depan dan bahkan memaksakan kehendak untuk masuk ke high ground defense, tapi lihat satu buat sekalian selalu dibuka, tapi Albert harus tewas. Skylar menjadi bulan-bulan dari Dairon, tapi lihat kita bisa lihat Skylar menolak untuk bangkit, tapi lihat Finn harus hilang juga. Tersisa 2 hero. It will be Samson, double kill berhasil diamankan dan Rebellion Xian take the game. Yang terakhir kali ini, what a play game. Rebellion Xian, banteng kita mengamuk di game yang kedua. Mereka menolak untuk menyamakan kedudukan, memberikan poin bagi raja-raja kita dari RRQ Hoshi, Pak Pulung. Dreams come true untuk Rebellion Xian.